Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Azim wa qala al-qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih dibangkitkan dari kematian sesaat atau saudaranya kematian dengan harapan mudah-mudahan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghirup udara pagi ini menjadi ladang atau kesempatan untuk meningkatkan ibadah kita kepadanya, terutama memperbanyak amalia-amalia di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insya Allah akan selalu menjadi panutan kita, menjadi suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Jamaah subuh rahimakumullah. Jadi melanjutkan kajian kita semalam dan memenuhi janji saya terkait apa solusi atau apa usaha kita di dalam menjalankan bulan suci Ramadan ini agar supaya puasa kita bukan hanya sebatas sah, akan tetapi kita mendapatkan ganjaran pahala dari puasa kita itu. Bagaimana kita bisa menghindari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah merenungkan tentang begitu payahnya kita berpuasa, dan jika kepayahan ini sia-sia dengan perbuatan-perbuatan yang kita sebutkan semalam, apakah itu dusta, apakah itu ghibah, apakah itu kita mengadu domba, ataukah kita bersumpah palsu, apakah kita dengan pandangan-pandangan syahwat. Karena perbuatan itulah yang menyebabkan puasa kita hampa. Kita renungkan begitu susahnya kita berpuasa hanya gara-gara lima persoalan itu atau persoalan-persoalan yang bisa membatalkan pahala puasa kita, menyebabkan kita hanya mendapatkan kepayahan. Kemudian yang selanjutnya adalah waqulil haq auliyasmu. Biasakan dan kita berkata-kata yang benar atau sekali diam. Membiasakan diri kita berkata-kata yang benar atau sekali diam. Karena terkadang kita asal ngomong saja terkait dengan perkara-perkara yang ada. Kemudian selanjutnya adalah bila kita mendapatkan kabar atau berita tentang seseorang, person, kelompok, atau organisasi atau apapun namanya, kalau itu terkait masalah keburukan, lebih baik jangan dikabarkan. Lebih baik jangan di-share, lebih baik jangan dibagikan. Dulu yang paling berbahaya atau yang dipesankan Rasulullah SAW yang harus dijaga adalah lisan, kata-kata kita. Sekarang bukan cuma lisan kita, tapi jempol kita. Karena kenapa? Terkadang kita ini latah dengan informasi-informasi yang ada. Karena ada memang teori media. Apa teori media itu? Berita buruk itu adalah berita yang baik. Artinya apa? Kalau ada
berita terkait dengan keburukan sesuatu, itulah yang enak diberitakan, karena itulah yang menarik minat orang untuk mengetahuinya, untuk membacanya. Apakah itu kelompok, apakah itu personal atau tokoh. Jadi kalau terkait dengan berita seseorang, berita tentang kelompok, dan itu adalah keburukan, lebih baik tinggalkan. Karena kenapa? Kalau berita itu buruk dan benar adanya dan kita kabarkan, kita bagikan, maka itu masuk kategori ghibah. Karena yang hadis tadi, poin kedua, ghibah, dosa. Dan kalau berita itu tidak jelas, apatah lagi tidak benar, maka itu masuk kategori hoax, lebih parah lagi, fitnah lagi. Jadi tidak ada manfaat yang kita peroleh ketika kita mendapatkan berita buruk terkait dengan kelompok atau personal, baru kita bagikan, tidak ada manfaatnya. Jangan mengharap ada pahala, tapi kemungkinan besar kita akan mendapatkan dosa. Kemudian selanjutnya yang harus kita lakukan adalah jangan menasihati orang di depan umum. Jangan menasihati orang di depan umum. Di depan umum itu apakah seperti sekarang ini kita banyak orang kemudian langsung menegur orang, ataukah di grup, apakah di Facebook, ataukah di WA, ataukah di Twitter dan sebagainya. Karena pada hakikatnya kita tidak menasihati dia, akan tetapi kita mempermalukan dia. Jadi jangan dinasihati orang di depan umum. Kau itu begini, jangan begitu. Orang akan malu. Walaupun mungkin dia akan sadar, tapi dia akan marah. Kurang ajar dia. Jadi potensi untuk sadarnya itu kurang, tapi potensi marahnya itu akan meningkat. Karena kita mempermalukan dia. Bagaimana caranya? Ajak. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jika ini menasihati, jika ini menegur seseorang, bahkan pemerintah sekalipun, ambil tangannya, cari tempat untuk berdua, kemudian menyampaikan apa yang akan kita sampaikan, menyampaikan nasihat yang akan kita berikan. Kita terkadang lebih parah. Kita sudah sampaikan di depan umum, atau mungkin di grup kita sampaikan nasihat tentang seseorang itu, dan jelas orang yang dimaksud, dan orang itu sudah minta maaf, masih ditambah-tambahin. Kira-kira apa yang terjadi? Dinasihati di depan umum, kita sudah terima, iya saya minta maaf kalau begitu, masih ditambah, jangan lagi begitu, memang kalau begini, sama tambah lagi. Bagaimana tidak marah orang? Kemudian selanjutnya, jangan mengungkit-ungkit kesalahan orang yang telah lalu. Apalagi kalau orang sudah sadar. Ada kisah, wallahu a'lam benar atau tidaknya, tapi bisa menjadi pelajaran. Ada seseorang yang dulunya preman kampung lah, preman kampung. Kemudian dia menjadi ahli ibadah, rajin ke masjid. Kemudian ada teman yang menegur, kau itu, ku tahu itu kau dulu yang begini, kau dulu yang suka curi ayam teman di situ, kau yang biasa curi ayam tetangga kita. Belah itu dulu. Sekarang saya sudah insaf. Aku bagaimana pun insaf, memang kau dari dulu begitu. Karena sudah jengkel ini selalu kata-kata berusaha kena hantar, baru situ ikut apa? Yang mana kau pilih? Saya yang dulu yang seperti sekarang yang melakukan, atau saya yang sudah mulai sadar? Jadi ini Bapak hadirin sekalian yang harus kita lakukan. Jangan menegur orang di depan umum, jangan menasihati orang di depan umum, tapi cari tempat yang kira-kira orang bisa merasa tenang menerima nasihat kita. Kemudian selanjutnya, biasakan diri kita untuk tabayun terhadap apa yang dilakukan orang atau kelompok. Biasakan kalau ada berita begini, jangan kita langsung percaya. Kita tabayun, cari kebenarannya. Karena agama kita memang menganjurkan kita, bahkan memerintahkan. Di dalam surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu didatangi berita, jika kamu didatangi kabar,
tabayyunlah, cari kebenaran informasi itu. Antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang gara-gara itu bisa saja menyebabkan orang mendapatkan musibah, mendapatkan kecelakaan karena kebodohan kita, yang bisa saja di belakang hari kita akan menyesal karenanya. Banyak kan kasus yang terjadi dulu waktu pembatalan haji. Contoh kecilnya, pembatalan haji yang dibully, yang dikata-katai siapa? Menteri Agama. Dikatakanlah dia adalah sesat lah, dia adalah liberal berlebihan, bahkan katakan dia itu mungkin adalah keturunan PKI lah. Kemudian ada yang mengedit wajahnya dengan wajah anjing lah. Terus bagaimana kebenarannya? Orang yang tidak menerima kebenaran kemudian dibarengi dengan kebencian, sudah di-share lagi ke Menteri Agama begini dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu beberapa kali terjadi. Bahkan lebih fatal lagi atas nama agama. Banyak ada di antara kita. Mudah-mudahan jamaah kita tidak ada yang demikian. Mengedit foto orang dengan tujuan menistakannya, kemudian di-share di jaring sosial. Saya yakin mungkin di antara kita sudah pernah ada yang melihat juga. Dilihat Menteri Agama memeluk perempuan, ternyata editan. Yang baru-baru saya lihat itu adalah banser dibaptis di gereja. Hal-hal seperti kenapa? Karena ada kebencian di dalam diri kita. Kemudian atas nama agama menistakan saudara kita. Hanya karena faktor ketidaksenangan kita terhadap suatu kelompok. Jamaah rahimakumullah, disinilah perlunya kita mengevaluasi diri, terutama di bulan suci Ramadan ini. Kemudian hendaknya kita selalu mawas diri dan selalu merenungkan tentang diri kita sendiri. Apakah kita lebih baik daripada orang yang kita ceritakan itu? Sehingga pesan ulama mengatakan, sebelum engkau menyebarkan aibnya saudaramu, hitung-hitung aibmu sendiri dulu. Sebelum engkau membagikan keburukan saudaramu, hitung diri keburukanmu dulu. Kalau sudah yakin keburukanmu lebih sedikit dibanding saudaramu, silahkan lakukan. Silahkan lakukan. Bahkan ada kata-kata hikmah pernah disampaikan bahwa andaikan kita ini setiap berlaku maksiat, setiap kita melakukan kemaksiatan, Allah menampakkannya perbuatan maksiat itu minimal seperti bau busuk dalam diri kita. Jadi setiap berbuat dosa muncul bau busuk, menuntut hal-hal yang tidak bau, muncul bau busuk, menceritakan keburukan, bertambah kebusukan kita, bau bangkai. Kira-kira ada enggak orang yang bisa mendekati diri kita? Saya yakin tidak ada. Karena tidak ada orang yang sempurna. Tapi begitu rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menyembunyikan aib kita. Anda Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan keburukan-keburukan kita dengan harapan mudah-mudahan kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dengan kesibukan itu menghitung keburukan kita, tidak ada lagi kesempatan menghitung aibnya saudara kita. Nah, kita terkadang karena didorong kebencian, ketidaksepakatan terhadap keputusan, itu yang memancing kebencian kita. Makanya selanjutnya adalah yang harus kita lakukan, jangan mencari perbedaan di antara saudara kita, tapi cari kebersamaan. Untuk menjaga kebersamaan diri kita, kebersamaan kelompok kita, kebersamaan jamaah, jangan memperbesarkan perbedaan. Tapi yang harus kita perbesarkan adalah persamaan kita. Olehnya jamaah ini sekalian, mari kita bersama-sama memelihara ibadah kita ini, menjaga puasa kita ini, menjaga kesucian bulan suci Ramadan ini.
dengan menjaga nilai-nilai daripada puasa itu sendiri. Ya, seperti yang kami sampaikan, 5 di antara sekian banyak yang bisa menghancurkan pahala ibadah puasa kita. Mari kita berusaha mengatakan yang benar atau sekali diam. Kemudian kita banyak-banyak merenungkan, ya, begitu payahnya kita beribadah. Sungguh rugilah kiranya jika kita hanya mendapatkan haus dan dahaga semata. Kemudian selanjutnya adalah kita banyak-banyak melakukan tabayyun terhadap informasi yang kita peroleh. Kemudian selanjutnya, jangan menasihati saudara kita di depan umum. Jangan nasihati saudara kita di jejaring sosial sehingga orang semua tahu aib saudara kita. Akan tetapi nasihatilah dengan cara yang bijaksana. Panggil di tempat sepi, sampaikan dengan kata-kata yang bijak. Kemudian selanjutnya adalah hendaknya kita banyak-banyak menghitung diri, menghisap diri. Sudah kita lebih baikkah atau saudara kita yang kita jelek-jelekkan sebelum kita menjelekkan saudara kita? Dan saya yakin jika kita merenungkan semua maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan, kita akan malu menjelekkan saudara kita. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan, jihad fisabilillah. Dan mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan pada subuh hari ini mendapatkan berkah curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi wa yughfir mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjalankan dan melaksanakan kebenaran itu ya Allah. Allahumma ya Allah, tunjukkan pula kepada kami bahwa yang salah dan batil itu adalah salah dan batil, dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhi, meninggalkan kesalahan dan kebatilan itu ya Allah. Allahumma ya Allah, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia di sisimu ya Allah. Pahalanya hanya Engkau lah yang membalasnya ya Allah. Allahumma ya Allah, hindarkanlah kami dari perbuatan-perbuatan yang bisa menghilangkan nilai-nilai daripada puasa kami ya Allah. Kami ini lemah dan Engkau lah yang Maha Kuat ya Allah. Allahumma rabbika ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Lebih dan kurang yang dimaafkan jihad fisabilil haq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.